Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Izin Pak John Heri, Pak Moderator, Bu Sari, kami sambil keliling-keliling. Kami ini malu Pak sebenarnya tegak di sini nih Pak, senior kami. Terutama senior kami Pak Ijal ini senior kami nih. Jadi kami tidak bisa ngomong banyak sebenarnya di sini. Tadi lah sudah diborong Pak Joko pagi tadi. Siang ini diborong Bu Sari, jadi kami ini sebenarnya lebih ke pelengkap cerita lah. Nah jadi ngapa kami sebut nama Pak Joko, ngapa kami sebut nama Bu Sari, kami pengen tanya dulu nih. Aku hitung tadi sekitar 45 yang hadir di roundtable ini. Siapa yang masih bingung, sudah duduk di sini 5 jam, tapi masih tidak ngerti apa yang diomong ke depan? Ngacu ke tengah. Mesti ya tuh, dan mesti 2/3 nih, apalagi dari OPD yang non teknis. Kalau yang KPU-an oke lah, yang mungkin masih nyambung ya. Ngapa kita perlu sijakin? Saya coba buka online nih. Apakah Pak Joko tadi buka online tidak kira-kira? Kira tidak ya? Biasanya tidak, kalau apa slide itu jarang buka online nih. Nah kita buka online-nya dikit. Nah, kami perkenalkan, kami selain kami berdua, Bu Sari dan saya Sazari, kami ngajak konsultan individual kami, Bu Selvi dan Bu Untari di belakang. Bisa saya online? Ya, hampir. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini pengalaman pribadi lah ya, pengalaman pribadi sekarang sudah 42 tahun lewat 4 bulan. Tapi rasa-rasanya kalau kami tukar pikiran, kalau tukeran kantong kata isinya. Jadi pertama kami bedakan 5, sambil nunggu itu ya. Aku pribadi membedakan dalam satu hubungan itu 5 tingkatan. Pertama tahu, kenal, kawan, sahabat, baru soulmate. Ya Pak ya. Nah, mungkin di taraf ini makanya disebut sosialisasi. 2/3 yang hadir di sini baru tarafnya tahu mungkin. Walaupun kami sudah mengharapkan Pak John Heri dan Pak Devri dan Pak Apri di sini mengharapkan sudah kenal sebetulnya nih tarafnya nih. Kalau nak berkawan mungkin mau PU baik Pak yang berkawan statusnya sudah. Sejak kisah. Nah, jadi ngapa ada sejaki itu tadi sudah disampaikan Pak Joko. Tapi kami pengen menyampaikan apa yang dimaksud oleh Bu Sari tadi terkait indikator kinerja kunci itu juga jadi tugas tanggung jawab kabupaten kota yang tersebar melalui OPD-OPD. Kenapa OPD-OPD ini diundang? Selain PU lah ya istilahnya ya. Kalau PU sudah jelas nih konstruksi. Karena di setiap kita itu mungkin sekitar 80% keseharian kita ya Pak, itu pasti berhubungan dengan konstruksi. Sadar dan sadar. Ini 12 jam dari pagi sampai ke sore jam 6 lagi. 10 jam kita mungkin dalam ruangan, dalam gedung. Balik pergi ke sini juga lewat jalan dan itu konstruksi. Itu yang di lingkungan sehari-hari. Tapi kalau kita balik ke urusan kantor kita, masing-masing kita ada yang jadi pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan penting nih tadi terkait dengan SKK, dengan sertifikasi. Kalau dia nak ngecek, benar apa tidak gunanya. Kalau dia jadi PPTK, itu juga. Benar dah ini, pemain dah ini, makelar kah? Atau dia pinjam baik perusahaannya, ngomong kalau pas kita di audit, ya realitanya kan saya banyak atas nama, keterangan keempat, itu nak diskon, kalau kita kena diskon duluan. Ya realitanya kan saya itu ya, kita sama-sama kayak ini. Kenapa kami pengen cerita ini? Karena di aspek ini kita nih cuman bisa ngomongnya di aspek konstruksi saat ini. Seluruh yang namanya konstruksi itu asumsikan dulu tidak cuma tugasnya PU, Disdik atau Diknas atau namanya Diknas di sini.
Diknas. Nah, Diknas itu membawahi TK, PAUD, SD, SMP. Karena SLB sama SMK dan SMA itu provinsi. Ya, berapa ratus gedung itu yang dikelola dan diurusi. Ya Pak ya? Camat saya itu juga. Konstruksi kan sudah. Kita ngomong Dinkes, Puskesmas, konstruksi juga. Nah, belum lagi yang pertanian, misal tempat jemur padi pun konstruksi. Jadi, kalau kita nak gantung ke diri kita selalu, oh sudah ini bukan SD, bukan teknik sipil, ya susah juga. Karena aturannya sekarang, PPTK dan PPK harus di dinas pemilik aset. Tidak bisa lagi diserahkan ke PU sebenarnya. Karena BPK ngauditnya aja itu. Bisa? Maju ya? Belum ngopi. Nah, karena ini dasar ceritanya sebenarnya dari pagi sampai ke sore ini ceritanya ini sebenarnya. Kalau ini online apa yang kita bisa bikin online. Jadi kalau kita ngomong konstruksi, kenapa kita bicara konstruksi sekali lagi? Mungkin ada yang sudah 2-3 kali nih ketemu kami dan omongannya masih sama. Kami selalu ulang-ulang ini bahkan dari 6 atau 7 tahun yang lalu di Pemkab Banyusin loh Pak. Kita hitung-hitungan sekarang ya. Ada area kami ulangi lagi nih, mungkin kami bosan lah. Ada berapa OPD yang ada di Pemkab Banyusin? Hah? 33. Iya, sama camat-camat. Sama-sama camat. Sama-sama. Hah? 52, anggaplah 50, lemah ngitung ya. 50. Nah, kita rata-rata terbaik 50 ini termasuk juga PDAM kali ya. Punya proyek konstruksi kan? Hampir punya galau kan? Minimal pemeliharaan bangunan minimal dia ngecat, minimal dia ini. Nah, kalau kita rata-rata ke 50 OPD, si OPD itu 10 paket. Kalau di rata-rata ke ada yang bisa ratusan, ada yang bisa si 2. Tapi kalau kita rata-rata ke 10 paket, otomatis berapa? 500 kan? Ya, 500. Di sub juga kan, pasti ada paket kan? Ya kan? Pasti ada paket yang berkaitan dengan konstruksi kan? Nah, 500 paket, kalau kita rata-rata kan ini. Kalau si paket itu butuh tenaga konstruksi, ya, direkturnya, penyedia jasa itu, tenaga ahlinya Siko, tukang Siko, Igo itu sudah. Mohon maaf ini, di Sidaki kita, di database kita, yang punya database siapa? Belum ada sebenarnya, kalau udah ada Sidaki. Berapa nian di Banyuasin ini yang pemain lokal yang benar-benar pemain, ya, yang bisa kita yakini dari dulu kita yang buka perusahaan, yang CP-nya CP kawan kita nian, yang memang tenaga ahlinya tenaga ahli kita nian, itu bisa kita pakai di 500 paket tadi. Kalau bisa kita sama-sama, ya, kalau kita bisa sama-sama memperdayakan ini, bekerja sama. Katanya nganggur sebenarnya. Asal jangan makin perusahaan Lembang misal, maaf ngomong deh, makin perusahaan Lembang tapi pegawai di Banyuasin. Karena kalau kita bisa create, kita ciptakan itu, KCP kan modalnya tidak besar. Sebenarnya, secara teknis logikanya. Nah, bekerja samalah dengan kami untuk menciptakan atau mensertifikasi tenaga ahli yang kita butuhkan. Bisa bekerja sama dengan Balai Jakon yang pagi tadi datang melalui ujian konstruksi untuk mensertifikasi tenaga-tenaga pekerja konstruksinya. Karena itu sebagai salah satu syarat di pelelangan kaget kalau kita makin pelelangan. Nah, balik ke sini kita buka Sumsel.
Ini Indonesia ya, ini posisinya Indonesia. Susah saya. Baik, terang ya. Susun lagi dah. Nah, itu data OPD Sumatera Selatan. Ini statusnya online ya. Banyuasin kita buka. Nah, tersedia. Jadi kaget dulu kita ke Banyuasin. Kamu jingok dulu bandingkan kabupaten kota yang lain. Coba jingok bocor. Dari bocor. Pertama OKU kosong. Nanti dia datanya belum isi. Tugas kami juga nih ngomong di sini nih, di OKU kaget. OKU belum. Yo. Terus OKI juga belum. Marenin belum, Lahat belum. Yang ada Sirawas ada tuh. Mubah ya ketinggalan kayak jalan. Jalannya? Ya banyak sih kan kayak jalan banyak sih. Ceritanya itu. Nah, banyak sih. Terus satu lagi dari KKT. Pahlawan KKT, Bali KKT, sama Pagarawan KKT. Nah, kalau Banyuasin kalau Banyuasin atau yang ada yang lain itu rata-rata namun tidak tersedia karena ada unit minimal eselon 3 atau eselon 4 yang masih ngurusi Japernya. Problemnya yang lain itu tidak punya, tidak kate, bahkan eselon 4-nya pun tidak kate untuk ngurusi ini ceritanya. Nah, itu buka Banyuasin kan. Nah itu ya. Terus data OPD ini kategorinya sudah tipe A, tipe B. Nah itu ya. Eselon 3-nya Pak Depri, kepala bidang jabatannya. Itu data umumnya. Terus oke, balik lagi ke data itu. Sekarang kita jengok apa yang harus diisi di sini. Maksud data itu saya. Nah, sebenarnya Pak ini menguntungi secara politis, menguntungi APH. Ya, itu, yo. Sebenarnya secara politis, tapi secara politis aspek lain ini menguntungi kepala daerah. Secara keuangan menguntungi si ownernya, dalam arti kita pengguna jasa. Ya, masuk ke data yang terus yang paket pekerjaan. Nah, inilah ceritanya data-data yang diisi oleh operator Sipjakinya Kabupaten Banyuasin. Saya di fokusnya kurang jelas, saya proyektornya kurang jelas. Jadi cerita ini internal Pak. Yang tampil itu sebenarnya sama Cak Sirup. Sirup kan juga online ya. Nah, ngapa Kementerian PUPR menciptakan ini? Karena di pangkal ada nih database-nya Sirup. Dalam perjalanan sampai akhir, di tengah masih ada LKPP yang dari bagian PBJ ada di sini. Sekda. Hadir enggak? PBJ tidak hadir ya? Nah, oke. Di tengah ada nih database-nya melalui PBJ tadi, bagian PBJ kalau kabupaten kota. Tapi di ujung tak kate. Akhirnya inisiatiflah Kementerian PU menciptakan aplikasi Sipjaki ini sehingga di ujungnya itu masih ada database berapa nian tenaga kerjanya, berapa nian buku materialnya, berapa nian kecelakaan konstruksinya. Di sini juga dilaporkan Bapak Ibu sekalian. Kecelakaan konstruksinya termasuk itu. Nah, jadi kalau ada perlu database yang akan dimanfaatkan secara politis, ya, ini bisa. Karena kok bisa kita ngomong? Misalnya saya tadi ada 500 paket. Kalau memang kita benar-benar punya database yang rapi, yang juga cuma bisa diakses kita baik, karena tampil juga tidak sedetail ini di luaran. Apa? Tiga tadi ini sudah butuh orang kan? Kalau 3 orang ini baik butuh tukangnya, keneknya itu 10 orang, otomatis kali ke 500 dia tinggal 10 kali 500 kali 5.000.
5.000 tenaga kerja konstruksi terserap. Kalau satu orang itu 1 kakak, 5.000 kakak. Setidaknya data pengentasan kemiskinannya bisa berkurang. Larinya ke situ. Dan arahnya ke sana. Jadi kita tidak berhenti di sini sebenarnya database ini. Jadi dibantu Bapak Ibu sekalian, database ini baru database yang KPU-an. Sekali lagi, kenapa diundang OPD di luar KPU-an? Biar membantu yang tidak terpantau. Karena sirup ya sirup tetap, pelelangan tetap pelelangan posisinya. Tapi pas di ujung itu sudah lepas masing-masing konstruksi ini, Pak. Yang pegang data juga BPKAD, aset. Cuman ketika kita rekonsiliasi aset, harusnya ada data berapa sih tenaga kerja yang sudah terserap. Di Snaker kita tidak catat itu juga problemnya. Ini tugasnya kita sama-sama saling membenahi data, sehingga ada kompilasi data yang utuh dari urusan konstruksi. Sekali lagi, nah, kalau 500 kali 10, 5.000 sudah berapa kali itu putaran secara ini ya? Kalau nak nyalon DPR di sini berapa? 2.000 misalnya Banyuasin. Sudah dapat tuh Pak suara Pak. Misalnya nih, karena ini Pak, ketika ini dibaca dengan jeli, kami sebut namanya anggota DPR RI-nya itu, Edi Santana, itu dia rutin memanfaatkan anggaran Kementerian PUPR melalui sertifikasi tenaga tukang di Kota Palembang Pak tersebut. Sikok tukang kan untuk mensertifikasi paling tidak nih itu 1 juta. Sudah dapat sertifikasi, sudah pajak dia pegawai untuk masuk suatu perusahaan untuk mengikut lelang. Tidak keluar duit tuh si tukang. Nah ketika tukang tidak keluar duit, yang untung siapa? Yang untung tukangnya dewek sebenarnya. Perusahaan bisa pakai dia untuk ikut lelang, karena bisa jadi syarat lelang itu. Dan ketika dia bersertifikasi, setidaknya dia paham K3, dia pakai helm untuk keselamatan diri dia dewe. Mohon maaf ini Pak Joneri, harusnya nih, tidak tahu kalau Pak kita dilaksanakan beda. Kalau yang berkaitan dengan suatu acara, bagusnya ini kami saling mengingatkan lah, Bapak Ibu sekalian, harus ada safety induction. Apa itu safety induction? Kita ini tidak tahu nih, ketika ada kebakaran atau kondisi darurat, kita harus lari kemana? Nah, kalau tempatnya kita kenal, tempatnya kita tahu, oke, tidak masalah. Tapi kita ini tempat yang kita tidak tahu ini kan, mungkin ada yang baru sekali ke sini. Kalau yang sering yang lemah, tahu nih larinya kemana, liftnya sebelah mana yang tidak boleh dipakai saat kondisi darurat. Harus ada itu dulu di awal tadi acara. Kalau mereka sudah disertifikasi posisinya, setidaknya mereka diajarkan untuk itu. Titik kumpulnya di mana? Oh ini setelah bahaya atau tidak ini gitu misalnya. Jadi keuntungannya itu juga untuk penggunaan dewek, pilih bangunan yang dewek. Oke? Nah di sini nih misalnya, ini ada catatan yang kecelakaan konstruksi. Kota Palembang, alhamdulillah banyak sini dekat ya. Katanya banyak sini. Saya dekat banyak sini. Oh ada sih Pak. Apa itu? Saya tahu. Nah itu preservasi. Nah itu. Tapi data ini tidak keluar ya. Data ini tidak keluar. Yang bisa buka cuma admin. Dalam hal ini Pak Jadiri ya. Nah, sama cak sirup. Sekali lagi ini sama cak sirup, cuman kulitnya Mbak yang tampil. Kalau data detailnya tidak tetap di kita. Jadi jangan khawatir OPD yang lain setelah memahami ini kan. Jadi ini data yang dari luar. Bapak Ibu paketnya preservasi jalan batas kota. Nah, bisa dibaca itu provinsi sumber dana APBD Kabupaten Kota.
Ini larinya kakek ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diklaim. Ketika si perusahaan itu patuh dengan asuransinya dibayarkan, karena ini syarat lelang juga sebenarnya, syarat lelang, syarat di project bahwa mereka harus bayar sekian nilainya itu ke bank untuk asuransinya ya, wajib. Jadi kalau misalnya memang benar prosesnya bisa diklaim dan klaimnya nilainya lebih dari lumayan dari estimasi kita. Tapi harus terdata di sini. Ini yang makanya kami terima kasih Pemkab Banyuasin ya proaktif mensosialisasikan ini ke OPD. Nah, terus itu lagi. Kenapa kami ngomong konstruksi itu bagian yang mungkin 80% dalam hidup kita itu berkaitan dengan konstruksi, dan kita harus aware terhadap konstruksi. Konstruksi itu kan bukan, tadi kami sudah ngomong, bukan cuma KPU-an, tapi hampir seluruh hidup kita. Pertama, kami ingin menggugah bahwa ketika kita dalam satu bangunan, paling mudah bayar konstruksi di bangunan ya, kita harus tahu kapan harus ngecat lagi sebenarnya, paling minimal. Dan itu bisa kita jingok nih posisinya. Oh sudah buram misalnya. Bisa di situ. Bisa kita ukur dewek. Jadi otomatis kita tahu ketika dia sudah mulai retak dikit harus kita tampel kah atau harus kita bongkar. Jadi kami ingin menggugah itu sebelum kita ngomongin ini sebenarnya tadinya. Tapi ketika kita sudah, oh ini aplikasi apa lagi nih? Nah tidak saya itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya ketika di saat sudah ada aplikasi ini cuma untuk membantu supaya kita punya database sama yang di ujung dalam kegiatan-kegiatan kita tadi bisa terkompilasi, bisa jadi ada satu kesatuan lah intinya. Oke? Jadilah. Sambil tanya jawab ya? Iya. Jadi Bapak Ibu sambil nak bertanya-tanya, kita sudah nyediam ke ada pempek sama pestinya di luar, ya. Dan juga ada kopi. Silakan dibawa masuk. Yang nak ngopi sambil nak nyuko tadi, ya silakan kayak ngobrol-ngobrol lagi. Apa dia yang nak ditanya, silakan ditanya. Sudah, silakan Pak. Yang nak ngopi, nah itulah sudah dibayar kalau, iya, namanya. Ya, pempek sama pestinya ada. Kamu sukanya rasanya. Tewan nih? Oh ya lupa. Ya belum keluar. Jadi Bapak Ibu, khususnya yang non teknis, jadi memang sip jangki ini penting. Nah ini ada disub ini banyak paket ini Pak. Nah disub ini banyak paket. Terkadang, ya entah kami juga kurang tahu. Kan? Maunya kami itu semua pekerjaan yang kalian laksanakan itu zero incident. Kalau untuk kamu kan perairan kan, nah di situ butuhnya tadi itu pelaporan masalah pengawasan Mbak ya. Jadi pengawasan sudah tuh kecelakaan kerja. Nah, di situ bisa dimasukkan di nanti perlahan kami juga akan membuat suatu sistem yang akan kami berdayakan seluruh OPD yang nanti kami akan mengundang orang kementerian untuk membuatkan akun atau passwordnya, nanti dia bisa juga punya data-data paket-paket kamu sebelumnya. Jadi suatu saat ditanya, oh kami punya pada tahun 2000 sekian, tinggal klik deh, ada kalau. Jadi mulai dari penyedia, mulai jadi nilai berapa nilai pagunya sampai yang gawinnya itu kita tahu karena sudah terdata di situ. Ya juga untuk di kecamatan juga memang penting ya. Makanya kami memang mengundang seluruh OPD ini memang
kedepannya kita, sebab zaman inilah canggih. Jadi zaman canggih ini kalau kita ditanya masih nak kakek dulu cari bolak-balik. Nah jadi itu agak melambat kita dewek. Jadi sekarang ini kalau nak nyari data itu tinggal klik baik, nah, temukan kalau. Ya silakan yang kalau belum ngopi ya. Karena setelah ini kita tanya jawab, yang pastinya kami nak bertanya ini dengan Ibu Sari, khusus untuk di kecamatan ini bisa tak mereka melakukan pelatihan juga Bu? Iya, iya untuk di kecamatan ataupun di